Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyinggung nama Shin Tae-yong dalam kesuksesan Timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Namun di balik kekalahan telak 0-6 menghadapi Korea Utara, skuad asuhan Nova Arianto sukses melenggang ke Piala Dunia U17. Ini menjadi keikutsertaan kedua kali beruntun Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Meskipun kalah, apresiasi diberikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk Putu Panji dan kawan-kawan. Pertemuan antara Erick Thohir dengan Timnas U17 pun sudah dilakukan. Ia berterima kasih kepada Nova Arianto karena sukses membawa Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17. Namun masih ada catatan dan evaluasi yang harus dilakukan. Apalagi Nova Arianto menargetkan bisa lolos dari fase grup pada November mendatang. Selain itu, ada wacana juga penambahan pemain keturunan saat Piala Dunia U17 nanti. Coach Nova sekarang membuat sejarah lolos ke Piala Dunia. Coach Nova dengan program yang sudah dilakukan hasilnya baik. Tadi juga sempat bertemu, ucapnya saat ditemui di sela-sela pembuka turnamen sepak bola Bali 7S di Bali United Training Center. Namun ia tidak mau adanya dikotomi untuk pembangunan timnas yang menyatakan bahwa prestasi timnas tergantung dari satu orang saja. Ia pun berterima kasih juga kepada jajaran pelatih lainnya seperti Shin Tae-yong dan Indra Syafri yang sukses membawa timnas Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Coach Shin Tae-yong juga hampir membawa timnas lolos Olimpiade Paris. Saya tidak ingin adanya dikotomi dan pembangunan timnas. Semua prestasi yang terjadi juga berkat dukungan pemerintah dan pihak swasta. Termasuk kesinambungan antara pelatih dan pemain, ujarnya. Terkait Timnas U17, ia berharap besar lolosnya ke Piala Dunia U17 bisa menjadi sebuah tradisi yang harus dipertahankan dalam setiap edisi. Menurutnya, momentum baik ini harus dijaga. Cara jangka menengah adalah membuat program untuk Timnas U17 dalam 3 tahun ke depan. Matthew Baker dan kawan-kawan direncanakan akan diikutsertakan dalam EPA Liga 1 musim depan hingga dimulainya Piala Dunia U17 di Qatar pada November mendatang. Nanti akan bertanding dengan kakak-kakaknya di EPA. Setelah Piala Dunia selesai, pemain-pemain baru akan masuk lagi. Kami ingin mendorong agar lolos ke Piala Dunia bisa menjadi tradisi. Momentum ini harus kita jaga, terangnya. Media Cina tiba-tiba ucapkan permintaan maaf jelang laga melawan Timnas Indonesia. Pada bulan Juni mendatang, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina dan Jepang yang menjadi laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila Timnas Indonesia berhasil menang di 2 laga tersebut, maka skuad Patrick Kluivert bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Setidaknya Timnas Indonesia bisa mengincar target yang lebih realistis yaitu mengalahkan Cina lalu menuju babak keempat kualifikasi. Namun Cina tentu tidak akan menyerah begitu saja. Cina juga punya peluang untuk bisa lanjut ke babak keempat asalkan bisa menang lawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Hasil imbang ataupun kalah melawan Timnas Indonesia akan membuat Cina langsung tersingkir dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan menuju pertandingan Juni nanti, media Cina tiba-tiba menyampaikan permohonan maaf. Ada apa? Ternyata, media Cina meminta maaf kepada timnya sendiri yang dianggap akan kesulitan mendapatkan keajaiban di 2 pertandingan yang tersisa. Maaf, timnas Cina sulit untuk mendapatkan keajaiban, ada kemungkinan besar akan tersingkir setelah 5 kekalahan berturut-turut dan kehilangan 6 poin, dan impian mereka untuk Piala Dunia akan hancur, tulis media Cina, Sohu. Dengan kondisi timnas Cina yang ada saat ini, rasanya akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa kalahkan timnas Indonesia.
Harus dikatakan bahwa kekuatan tim nasional sepak bola Tiongkok kini telah jatuh ke level ketiga di Asia. Di arena sepak bola yang sangat kompetitif, daya saingnya cukup lemah, dan harapannya untuk lolos ke Piala Dunia tipis, tulis media Cina, Sohu. Media Cina harus jujur mengakui bahwa timnas Indonesia lebih unggul dibanding Cina dalam banyak aspek. Apalagi jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, timnas sepak bola Tiongkok kurang diunggulkan dari segi kekuatan dan hanya mampu berpeluang untuk menduduki posisi kelima grup saja, yang berarti makin sulit pula untuk lolos ke babak playoff, tulis media Cina, Sohu. Kini supporter Cina hanya bisa berdoa agar timnas mereka mampu meraih 2 kemenangan berturut-turut seperti tahun lalu ketika mengalahkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dan Bahrain. 2 pertandingan berikutnya adalah pertandingan tandang melawan Indonesia dan pertandingan kandang melawan Bahrain. Barangkali, sejumlah penggemar yang menanti kemenangan, diam-diam berdoa dalam hati agar tim nasional sepak bola Tiongkok dapat mengulang penampilan gemilang tahun lalu, tulis media Cina, Sohu. Namun rasanya sangat sulit untuk mengulang kemenangan melawan timnas Indonesia mengingat skuad Patrick Kluivert saat ini sudah jauh meningkat kekuatannya. Perlu dicatat bahwa Indonesia terus meningkatkan investasi dalam pengembangan sepak bola, secara aktif meningkatkan jumlah pemain naturalisasi, dan setelah melalui periode pelatihan dan kompetisi yang panjang, susunan pemainnya menjadi semakin baik, tulis media Cina, Sohu. Ditambah lagi dengan keuntungan alami bermain di kandang sendiri, seperti lingkungan tempat yang sudah dikenal, dukungan fanatik dari fans lokal, dan sebagainya, perjalanan tandang timnas Cina kali ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Bahkan untuk meraih 1 poin pun akan menjadi tantangan yang sangat besar, lanjutnya. Oleh sebab itulah media Cina berani menyebutkan bahwa peluang bagi mereka untuk bisa kalahkan timnas Indonesia pada Juni nanti sangat kecil.